Miss Nurul lagi sibuk apa ini? Iya, saya lagi ngeprint. Jadi kita itu harus hari ini mengumpulkan materi-materi ya tentang asesmen yang harus diisi, dikerjakan, kemudian dikumpulkan, dan kemudian kita role play, dan terakhir tes seleksi. Jadi yang harus dilakukan semuanya. Jadi hotel tempat pelatihan itu pas deket banget sama patung Pancoran. Tuh, kelihatan kan dari sini. Suasana Jakarta di pagi menuju siang, kesibukan orang-orang yang lagi kerja, aktivitas. Pasti itu patung Pancoran yang legendaris tuh kelihatan tuh. Oke, have a good day everyone. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Nur. Oke, Pak Ihsan ini adalah peserta pelatihan asesor juga, dan beliau adalah saat ini diperbantukan di LSP Aviasi. Tapi yang perlu kita tanya-tanya adalah background Pak Ihsan sendiri. Ceritakan dong Pak Ihsan ini gimana? Katanya seorang pilot ya? Iya, saya lulusan dari Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia STPI Curug sebagai penerbang sayap tetap. Saya masuk tahun 2015, keluar tahun lulus 2018. Oke, cerita dong Pak, gimana awalnya Pak bisa diterima di Curug? Tesnya bagaimana pertamanya? Nah, untuk pertama sebagai penerbang di STPI Curug itu ada 4 tahap. Ya. Tahap pertama itu ada tes tertulis seperti matematika, fisika, dan bahasa Inggris. Lalu ada tes psikotes dan tes psikologi yang tentang pertanyaan psikologi. Lalu tahap kedua itu ada tes kebugaran, kesehatan, wawancara, dan psikotes lagi. Lalu tes ketiga itu kesehatan khusus penerbang di Kementerian Perhubungan di Kemayoran. Lalu tes tahap terakhir itu bakat terbang, itu terbang dengan pesawat asli langsung. Kalau Pak Ihsan sendiri itu dulu SMA-nya jurusan apa? Saya dulu SMK, Telekomunikasi. Oh, oke, Jadi dari SMK. nyasar ke Oh iya, ya, tapi masuk sih SMK biasanya teknik-teknik gitu kan. Terus gini Pak, kalau mau tahu lowongan ya di Curug itu gimana cara nyarinya dulu? Kalau mau masalah informasi lowongan masuk ke STPI itu bisa buka di websitenya langsung. Apa itu websitenya? stpicurug.ac.id. Setahun sekali ya? Ada Tiap tahun buka. Oh, tiap tahun. Dulu bulan apa? Ingat nggak? Pembukaan biasanya bulan Juni sudah buka. Oke, setelah lolos ya? Setelah lolos untuk batch-nya Pak ya, angkatan tahun berapa hitungannya? Saya hitungannya angkatan 68. Tahun Maksudnya? Masuknya 2015. Oh 2015. Itu berapa orang satu angkatan? Satu angkatan saya ada 60. 60, oke. Terus selama pendidikannya berapa lama di Curug tuh? Karena harusnya itu kan di Koma 2, kami di Koma 2. Tapi karena ada kendala pesawatnya ngantri, siswanya terlalu banyak. Jadi... Halo, sekarang kita dengan Mas Ari dari sekolah apa nih? P3 Nusantara. P3 Nusantara Jogja, sekolah pramugari. Iya, Mas Ari ini mantan pramugara Lion Air ya. Gimana Mas? Lion Air. Ya. Iya, ceritain dong kapan mulai masuk Lion Air? Masuk Lion Air itu di 2013. Masih ingat pertama rilis tanggal 4 bulan Desember 2013. Daftarnya di mana? Jogja atau Jakarta? Daftarnya di Gajah Mada, Lion Tower. Oh, di Jogja. Oh, yang di Jakarta ya? Iya. Mungkin basicnya dia kalau di sekolah pramugari kan memang mengacu fokusnya ke pramugari. Tapi kan di situ ilmunya banyak selain pramugari. Yang lebih kita tekankan adalah tentang attitude, mental, dan pola pikir. Jadi kan seorang FA harus dia punya mental yang tangguh karena bekerja di under pressure. Iya betul. Nah, selain itu punya attitude yang bagus, walaupun kita marah, mungkin kita akan marah ke penumpang yang dia nggak salah apa-apa. Terus untuk pola pikir, dia menjadi dewasa dengan banyaknya terpaan marah-marah dari penumpang, schedule yang berantakan, mungkin kurang istirahat. Jadi kedepannya dia bisa memanage waktu istirahat kah, memanage waktu untuk olahraga kah, ataupun makan. Itu sih. Jadi
dari ilmu itu bisa diterapkan di semua lini pekerjaan sebenarnya. Iya benar, itu benar banget. Soalnya banyak menurut saya nggak hanya di pramugari, akhirnya mereka di hotel juga sukses, ya kan, di frontliner, hanya di perusahaan-perusahaan, di sekretaris jadinya. Ya, sekarang saya bersama dengan Bu Santi, ya dari P3 Nusantara Jogja. Bu Santi atau Mbak Santi ini adalah mantan pramugari Lion Air yang sekarang menjadi asesor. Ceritakan dong Mbak, gimana dulu berapa tahun di Lion? Sebetulnya pengalaman kerja saya ada di 2 airline sekaligus. Yang pertama memang di Lion Air, kemudian yang kedua saya bergabung dengan Garuda Indonesia khusus untuk penerbangan charter dan haji. Ya, total saya pengalaman terbang kurang lebih 8 tahun. Wow. Iya. Berarti Mbak pertama kali inisial itu tahun berapa? Tahun 2004. Kemudian bergabung Garuda tahun 2010. 2004 ke 2006. Kemudian itu saya resign karena menikah, lalu bergabung dengan Garuda Indonesia itu tahun 2010 sampai 2016. Gitu. Setelah itu hamil lagi, lalu sampai sekarang. Ini Mbak, saya mau tanya, banyak anak yang pengen tahu ya, menurut saya itu tentang bagaimana sih sebenarnya cara melamar di pramugari haji. Itu gimana sih Mbak sistemnya? Sebetulnya pada zaman saya tahun 2009, mulai dari 2007-an kalau tidak salah, itu mereka buka untuk initial flight attendant, artinya yang non experience. Sementara sambil berkembangnya waktu, kebijakan itu berubah rupanya untuk Garuda Indonesia ya, tapi untuk airline lain kan ada Air Atlanta, Saudi, yang mereka buka juga untuk event haji dan persyaratannya mungkin berbeda. Untuk haji sejak tahun 2013 itu sudah harus experience flight attendant. Begitu. Oke. Cara tesnya sama Mbak, sama inisial? Tesnya kurang lebih sama dengan initial flight attendant, hanya saja yang membedakan untuk penerbangan haji itu harus muslim sekarang. Kenapa? Penerbangan haji ada yang landing di Madinah, di mana Madinah itu adalah kota yang sangat dilarang dimasuki oleh non muslim, sehingga persyaratan khususnya adalah harus muslim gitu. Oke, tapi juga ada tes kesehatan, itu ada, sama ya? Lengkap semuanya. Sama ya? Mulai dari tinggi, berat badan, kemudian psikotes, English test. Ada yang karakteristik khusus untuk penerbangan haji adalah karena kita yang di-serve adalah penumpang-penumpang yang dari daerah yang notabene kebanyakan tua-tua, yang mungkin juga beliau tidak terlalu fasih bahasa Indonesia yang orang zaman dulu. So, kita bisa berbahasa daerah tertentu, itu adalah nilai tambah. Oh, really? Betul. Kalau saya embarkasi Solo, sehingga ketika saya bisa berbahasa Jawa halus, itu adalah nilai plus buat saya. Bahkan pengalaman terbang saya ketika saya terbang membawa jamaah haji dari Solo, announcement pun saya pakai bahasa Jawa halus. Ya, serius. Oke, terus abis itu kan Mbak Santi resign, terus menjadi instruktur ya? Iya. Oh, oke. Terus setelah itu apply menjadi asesor. Iya. Wah, keren banget karirnya. Jadi buat nanti ya anak-anak yang lain, jika kalian menjadi pramugari, jangan berpikir stop sampai di situ aja. Masih ada jenjang karir yang lebih menjanjikan ya. Jadi jangan pernah berhenti puas dengan apa yang sudah. Terima kasih Bu Santi, Mbak Santi, inspirasinya. Thank you. Thank you, bye-bye. Asesor Ibu Utami, ya Ibu bisa dong Bu ceritakan bagaimana awal Ibu bisa menjadi master asesor dari BNSP? Baik, semua itu diawali ketika saya menjadi asesor. Jadi master asesor itu sebenarnya diibaratkan kalau karir itu adalah sebuah jenjang. Ketika kita menjadi master asesor, maka orang itu haruslah menjadi asesor terlebih dahulu. Ya, jadi asesor itu ibaratnya seperti pintu untuk kita menjadi master asesor, menjadi asesor di BNSP. Nah, sekarang ini Bapak Ibu yang ada di sini kan ikut pelatihan asesor. Nah, itu harus dinyatakan dulu kompeten dengan dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat metodologi asesmen yang berlogo Garuda dengan nomor registrasinya BNSP. Setelah itu harus mendapatkan penugasan dari ketua RSP-nya dengan surat tugas sebanyak 20, maka asesor tersebut dapat direkomendasikan oleh RSP mengikuti pelatihan master asesor. Terkait pelatihan master asesor ini hanya bisa diselenggarakan oleh BNSP, di mana di dalam 1 tahun itu hanya beberapa kali pelatihannya dan selektif sekali di dalam pemilihan orang-orang yang berhak untuk ikut di pelatihan master asesor.
ketika seseorang ikut pelatihan master asesor itu akan mendapatkan sertifikat pelatihan. Nah, itu belum menjamin bahwa yang bersangkutan sudah bisa bertugas sebagai master karena banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi. Dan ini merupakan sebuah tantangan dan saya yakin siapapun kalau memang ingin berada di jalur asesor maka dia harus punya impian untuk menjadi master asesor. Jadi untuk menjadi master asesor itu perlu seleksi ya Bu? Iya, seleksi sebenarnya usulan dari LSP. Oh, dari LSP itu mengusulkan. Biasanya masa tugas berapa tahun dulu agar bisa menjadi? Tidak dilihat dari tahun tapi dilihat dari surat tugas. Jadi ada persyaratan minimal memiliki 20 surat tugas. Wow. Ya. Jadi Ibu udah berapa lama nih Bu menjadi asesor total? Ya. Dari sejak tahun 2012. Wow. Sangat menginspirasi. Semoga saya bisa meniru Ibu dan ya paling tidak menjadi asesor dulu lah seperti ya nanti untuk kedepannya. Ini tahap awalnya menjadi asesor, setelah itu bertugas, kumpulkan surat tugasnya ya, dan sebanyak 20 minimal. Setelah itu nanti diusulkan oleh LSP-nya untuk mengikuti pelatihan master asesor yang diselenggarakan oleh BNSP dan itu gratis loh. Thank you, Ibu keren banget. Bagaimanapun saya mengidola ya, Ibu menginspirasi saya sebagai wanita untuk terus gitu ya berkarir, terus mempunyai impian-impian yang dan berguna bagi masyarakat. Satu hal lagi loh, ya. master asesor dari bidang aviasi belum ada. Jadi ini sangat peluang besar, ya. Yes. Siapa cepat dia dapat. Dan kalau saya bilang 20 surat tugas itu kecil kok, setahun aja bisa didapat. Really? Ya. Kenapa enggak? Tahun depan ada pelatihan master asesor direkomendasikan. Karena BNSP masih sangat membutuhkan master asesor dalam jumlah yang banyak. Yang ada sekarang pun belum cukup ya karena ruang lingkup penugasan kita itu di seluruh provinsi. Ya, jadi masih ada kesempatan. Ambil kesempatan itu jangan dilewati. Thank you, Bu. Ya. Thank you waktunya. Mbak. Iya. Master asesor wanitanya masih sedikit di BNSP. Oh iya. Dan saya berharap jadi master asesor bisa memberi warna buat dunia master asesor. Yes. Ya. See you soon. Thank you, Bu. Saat ini saya bersama para peserta pelatihan asesor sedang berada di lantai 1 Hotel V Jakarta. Kita akan mengadakan simulasi atau role play untuk memerankan bagaimana menjadi seorang asesor. Jadi saat ini saya jadi asesi, jadi lagi menunggu dipanggil. Kemudian rekan saya akan menjadi asesornya. Nanti akan bergantian tugasnya. Perkenalkan diri saya sebagai asesor, ya nama saya Asep Gunawan, ya asesor yang mana ditugasi oleh LSP ini untuk mengakses ya Ibu sesuai aplikasi yang sudah diberikan ke kami. Ya. Kami akan coba mengecek dulu data permohonannya. Ibu Nurul. Iya. KTP ya Bu ya. Nomor KTP-nya Bu ya. Iya. Ponorogo, Indonesia. Kemudian Ibu tahu kan tujuannya sini untuk disertifikasi Bu ya. Iya. Ya. Jadi bukan sertifikasi ulang, jadi dari awal Bu ya. Kemudian data kompetensi sudah dibaca-baca sebelumnya. Iya, sudah. Ya. Kebetulan skema yang dipilih kan ini tentang handling gitu ya. Dan kemudian unit kompetensinya di API 0012. Kemudian berdasarkan hasil kualifikasi Di Jakarta, tapi kami masih berkutat di dalam ruangan ini dari pagi. Nah, jadi acara pelatihan ini memang sangat-sangat melelahkan.